Batogor jangkas malu orang di muka banyak orang. Ya, kalau mau bawa omong batogor, nah panggil dia sendiri-sendiri. Shalom, Bapak Mama Saudara semua. Bersyukur kalau ketong bisa bakatu mulai di mimbar UBB Gemit. Hari ini kita akan sama-sama baca firman Tuhan pun kata-kata dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu bersyukur kalau selalu ada waktu yang Tuhan kasih buat katong untuk belajar Tuhan pun mau dari Tuhan pun firman. Karena itu mari berkati kami semua, Roh Tuhan menolong kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Katong akan sama-sama merenungkan Tuhan pun kata-kata dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai ayat 20. Yesus omonglah bilang, kalau lu pung saudara orang percaya bikin salah sang lu, nah lu yang mesti pikatumu deng dia. Ais kalau bosong dua sendiri, baru kasih tahu dia pung salah. Kalau dia dengar lu pung omong, nah bosong dua subabai kembali tu. Maka kalau dia sonde mau dengar sang lu, napi ame lu pung taman, 1-2 orang kopi sama-sama deng lu lai. Ais bosong pikatumu deng itu orang, ko omong lai deng dia. Te dalam Tuhan Allah pung tulisan barisi ada tertulis bilang, dalam satu perkara mesti ada 2 ko 3 saksi yang omong sama, baru bisa tarima dong pung omong tu. Maka kalau dia masih sonde mau dengar sang bosong, napi kasih tahu sang jamaat. Dan kalau dia justru sonde mau tarima baik jamaat pung omong, nah anggap dia sama ke orang yang sonde kenal sang Tuhan. Kalau sonde, nah anggap dia jahat sama ke tukang tagih bea dong. Ingat baik-baik beta pung omong apa yang bosong larang di ini dunia, itu Tuhan sularang di sorga. Dan apa yang bosong kasih izin di ini dunia, itu Tuhan su kasih izin di sorga. Dan beta kasih tahu ulang bilang, kalau ada 2 orang dari bosong yang sambayang satu hati, nanti beta pung Bapa di sorga kasih apa yang dong minta. Te kalau ada 2-3 orang bakumpul ke sambayang sama-sama, tagal dong tu beta pung orang, nah beta ju ada di dong pung teng-tenga. Bapak Mama bersaudara semua, dalam ketong hidup bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, kawan, tetangga, teman di ketong kantor ataupun di ketong dunia masing-masing, tidak sedikit ada kesempatan dalam perjumpaan itu ketong bisa jalan baik, tapi juga ketong bisa berselisih paham atau berbeda dengan cara hidup orang lain atau ketong saudara yang lain. Nah, ketika ketong hadapi kebiasaan-kebiasaan hidup yang beda antara ketong dengan ketong pung kawan dong, tidak banyak dari ketong itu bisa saling menegur atau saling menasehati. Kalau ketong lihat ketong pung saudara bikin salah atau teman bikin salah, ada banyak orang ambil langkah itu bisa menegur, tetapi juga tidak banyak yang mau ambil resiko. Lebih memilih untuk diam-diam sah. Karena ketika ketong mau menegur orang lain, kita selalu bicara tentang nanti beresiko dalam ketong pun relasi setiap hari dengan ketong pun kawan. Dan ada banyak orang juga cari titik aman ketika berhadapan dengan kekurangan, kesalahan dari ketong pun kawan. Mereka bilang begini, biar itu kan Tuhan urusan, nanti Tuhan yang urus dia. Karena ketong mau cari titik aman. Nah, saat ini dari ini firman di Injil Matius nih, Tuhan pun kata-kata panggil ketong semua. Tuhan mau bilang bahwa Tuhan pun pikir selalu beda dengan ketong pun cara pikir. Tuhan bilang bahwa justru lewat kesempatan perjumpaan ketong dengan ketong pun sahabat, teman, orang lain yang berbeda, kita dipanggil untuk turut menasihati dengan cara yang beda dari ketong pun cara sebagai manusia. Tuhan panggil ketong semua untuk menjadi teman dan sahabat yang merawat hidup dengan saling menegur, saling mengingatkan
bukan dengan nada yang kasar atau nasihat yang kasar, tapi harus dengan rangkulan kasih. Biar saudara yang salah bisa sadar dan kembali pi jalan yang Tuhan mau. Matius 18 ayat 15 sampai 22 ini ajar ketong cara ketong bisa babai dengan orang lain sekalipun dia berbeda dari ketong. Nah, ini bagian yang ketong baca nih, dia pun Tuhan Yesus pun murid-murid dong, dan Tuhan Yesus beromong tentang karmana mereka bisa hidup babai sebagai orang bersaudara yang saling badukung. Hidup babai sebagai orang bersaudara yang saling badukung. Karena itu ada 3 nasihat yang Tuhan Yesus kasih pikatong. Yang pertama, kasih selalu jadi dasar. Pertama-tama nih di sini Yesus ajar kalau ada ketong pun saudara yang bikin salah, nah penting untuk ketong pi bakatemu dia ke omong baik-baik. Kalau ketong lihat ada yang sone benar, menjadi penting untuk ketong pi ketemu dia, cari waktu dan ketong bicara dari hati ke hati. Di sini Tuhan ajar ketong, dia pun cara menegur tuh harus dengan penuh kasih. Sebagai orang yang basayang. Kalau ketong sayang orang tuh, ketong selalu punya cara untuk mendekati orang. Kalau ketong sayang ketong pu anak-anak, ambil contoh ketong bisa mendekati dia dengan cara sebagai orang tua dan anak. Kalau itu suami atau istri, ketong selalu punya cara yang Tuhan kasih atau hikmat yang Tuhan kasih untuk ketong bisa bicara dari hati ke hati. Kalau ini ketong pun sahabat atau teman yang seumuran, ketong minta hikmat dari Tuhan untuk bicara sebagai seorang sahabat. Ini yang Tuhan mau ketong bikin dalam ketong pun hidup bersama. Karena itu Yesus ajar ketong juga untuk kalau batogor jangan kasih malu orang di muka banyak orang. Ya. Kalau mau omong batogor, nah pangisan dia sendiri-sendiri kau omong. Jangan togor di muka orang lain. Ini sebagai langkah awal. Jadi soal baku jaga hubungan, bajaga dengan basayang dan jaga iman satu dengan yang lain, itu tindakan-tindakan dari orang bersaudara. Itu hal yang pertama. Bapak mama bersaudara semua, catatan yang kedua dari ini firman, Tuhan ajar ketong semua untuk ketika ketong bangun relasi sutegur 4 mata, ada juga kemungkinan kalau ketong bisa langsung bereskan persoalan di situ. Karena itu hal yang kedua Tuhan bilang ajak orang lain sebagai saksi. Kalau ketong supi ketemu langsung suka ingat sandia tapi dia san mau dengar, maka ketong harus ambil langkah berikut. Tuhan Yesus bilang piame 1 atau 2 orang yang lain, ketong pun kawan yang lain untuk bantu bicara. Karena ketika ada 2 atau 3 orang ketong bisa berkumpul, lalu ketong bicara hal yang sama dengan nasihat yang sama, ada kemungkinan, ada kesempatan bagi ketemu kawan yang susah jalan ini untuk bisa baik kembali. Karena kalau 1 orang mungkin dia bisa bilang bahwa oh ini dia ada pikiran yang lain, atau ini pikiran sendiri, atau ini mungkin ada masalah emosional dengan ketong dalam hubungan emosional. Tapi ketika 1 atau lebih 2 orang turut mendukung, ini akan menolong ketong untuk memperbaiki hubungan. Catatan yang ketiga, kalau langkah ini juga bisa, Tuhan kasih ingat, Tuhan nasihati, bawa pi jemaat. Ayat 17 hingga ayat 22. Kalau dia mau dengar jalan terakhir itu bawa dia pi muka jemaat. Tujuan di sini bukan untuk hukum atau untuk mempermalukan dia. Tetapi karena ada hal lain, ketong harus libatkan banyak orang sebagai orang-orang satu jemaat atau sebagai sebuah kelompok orang-orang yang mau bertumbuh untuk ketong bisa sama-sama membantu dia. Kalau ada dukungan dari satu komunitas, mungkin akan meneguhkan ketong pun kawan yang bikin salah nih untuk bisa memperbaiki bagaimana kehidupannya atau bagaimana dia membangun hidup dengan orang lain. Prinsip ketika ketong menegur satu yang sulit, yang mudah tetapi sulit untuk ketong pelihara dalam hidup bersama, yaitu ketika ketong mau tegur orang, ketong cepat menyerah. Ketika ketong mau orang pu hidup jadi baik, ketong selalu pakai ketong kekuatan.
Tapi di lain dari ketong andalkan ketong kekuatan pribadi, selalu ada Tuhan yang menyertai ketong semua. Itu yang menjadi kekayaan komunitas sebagai orang-orang percaya. Prinsip ini adalah kita menyerahkan kepada Tuhan yang masih kasih kesempatan. Kalau kesempatan pertama bicara 4 mata, son dapat sandia. Maka pakai kesempatan kedua. Kotong 1-2 orang yang bakawan saling bakas ingat. Tetapi juga ada catatan yang ketiga, libatkan dia dalam persekutuan. Supaya hal-hal baik dari ketong semua nih mempengaruhi kehidupannya untuk bisa berubah. Nah Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, ini hal yang ketong alami dalam ketong hidup tiap hari. Bukankah masalah ketong bangun hidup bersama itu adalah masalah yang menjadi pergumulan kita bersama? Bagaimana ketong bisa hidup dengan orang lain, bagaimana ketong bisa babae dengan ketong pu isi rumah, bagaimana ketong bisa babae dengan ketong pun tetangga. Karena soalnya semua orang itu dia bisa jalani hidup sesuai dengan harapan orang lain. Karena itu panggilan ketong semua di lewat ini firman Tuhan mau kasih tahu ketong bahwa bangun hidup sebagai orang bersaudara itu ada di aturan untuk bisa saling baku jaga. Bukankah di Gemit sendiri ketong dipanggil untuk merawat persekutuan dan hidup bersama. Karena itu langkah-langkah ini harus menjadi langkah-langkah ketong dalam hidup bersama. Yang pertama, tadi Tuhan pun kata-kata ajar ketong, pikatumu koba omong dengan kasih sebagai orang bersaudara yang bersayang. Bukan marah, bukan emosi, bukan memaksakan kehendak juga. Tapi bicara dari hati ke hati sebagai orang yang bersayang. Orang yang bersayang selalu punya jalan untuk menyelesaikan persoalan. Yang kedua, kalau sonde didengar, maka ketong harus piame 1 atau 2 teman yang lain untuk menjadi kekuatan bagi kita merebut kembali ketong kawan yang sudah bikin salah. Yang ketiga, kalau tetap sonde mau dengar ju, ketong bawa dia pi jemaat. Hal pertama yang bisa dilakukan bersama-sama adalah berdoa. Orang yang tahu secara jelas kalau dia didoakan, dia pasti akan memberi diri untuk berubah. Berubah bukan hak kita, urusan Tuhan. Tetapi Tuhan juga kasih kesempatan ketong untuk kerja sama-sama Tuhan. Bahwa ada bagian yang harus ketong lakukan. Kiranya ini firman yang ketong sering-sering baca nih, ketong ingat lagi untuk menjadi kekuatan bagi kita, merawat hidup, membangun hidup bersama sebagai orang-orang bersaudara, sebagai orang-orang yang bersayang di dalam Tuhan. Tuhan memberkati ketong semua lewat firman yang ketong baca. Amin. Bapak Mama Saudara, mari mengakhiri renungan ini, kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, ketong semua baca Tuhan mau lewat firman, dan ketong tahu bahwa Tuhan mengasihi ketong supaya ketong juga mau mengasihi orang lain. Karena itu ajar ketong dengan Tuhan pun kata-kata ini bisa ketong pakai di dalam merawat hidup dan membangun hidup dengan ketong pun teman, sahabat, orang tua dan keluarga. Berkat firman ini biar menjadi kekuatan bagi ketong untuk pulang dalam ketong pun hidup dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan dari anak-anak-Mu, berkenanlah memberkati kami semua. Dalam nama Kristus kami berdoa pi Bapa di sorga. Amin.